Ya, pemirsa Anda kembali bersama kami dalam special report dan pemirsa pada siang tadi Ketua atau tim pengacara Muslim Indonesia melakukan pelaporan pada Komnas HAM terkait dengan kriminalisasi ulama. Kita segera bergabung dengan Mahendra Data, Ketua Tim Pengacara Muslim di via telepon. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Mahendra Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahendra, baru saja Iya, tadi iya, iya. siang dilakukan pelaporan begitu kepada Komnas HAM. Apa saja poin-poin yang dilaporkan, Pak Mahendra? Sebetulnya bukan pelaporan ya. Jadi tadi itu adalah mengenai tindak lanjut dari pelaporan yang telah disampaikan oleh prinsipalnya adalah Presidium Alumni 212. Kami hanya sebagai advokatnya. Kemudian kami tadi itu pada tindak lanjutnya, jadi telah dibentuk dan ditentukan adanya tim investigasi untuk melakukan pemantauan dan juga penyelidikan mengenai tindak yang kita laporkan, yaitu mengenai kriminalisasi para ulama. Hal khususon yang paling menonjol itu adalah tentang penerapan yang disebut dengan oleh mereka sebagai pidana makar. Nah, ini yang kita sampaikan. Jadi kita tadi menyampaikan tambahan-tambahan pembuktian, kemudian dari pihak tim investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan progresnya yang sudah bertemu juga secara informal dulu atau secara preliminary penyelidikan itu dengan pihak kepolisian juga katanya, kemudian dengan beberapa pihak yang lainnya, dan itu kan akan terus ditindaklanjuti. Dan kami ke Komnas HAM ini juga nanti akan secara intens untuk memberikan dukungan hukum, dalam arti kata dokumentasi mengenai fakta-fakta hukum yang terjadi, yang kita sebut atau yang kita nilai, yang kita tafsirkan sebagai kriminalisasi ulama. Jadi itu yang saya harus sampaikan, bahwa kita juga bergembira karena Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga cepat tanggap, kemudian melakukan sudah melakukan kegiatan dalam rangka pemantauan dan penyelidikan mengenai. Baik, Pak Mahendra, berarti ini adalah laporan yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu dan pada hari ini adalah melakukan pengawalan bagaimana jalannya kasus ini. Sejauh ini, dari penglihatan tim Anda, bagaimana jalannya kasus ini? Apakah terus bergulir atau seperti apa? Terus bergulir, ya. Jadi Komnas HAM akan terus bergulir. Bahkan Komnas HAM sendiri sudah membuat suatu target-target bahwa tidak akan hanya berhenti pada rekomendasi, di mana dari rekomendasi yang telah diberikan itu juga akan ditindaklanjuti. Antara lain, pihak Komnas HAM sudah minta penangguhan tahanan misalnya kepada polisi tentang Ustadz Muhammad Al-Khotot, kemudian juga meminta keterangan-keterangan fakta-fakta atau katakanlah bukti-bukti yang ada pada pihak kepolisian itu, mengapa kok ada sangkaan-sangkaan terjadi pada ulama. Dan perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa sekali lagi kami meminta, dan Komnas HAM tentunya setuju tadi, bahwa ini tidak berhenti di sekedar rekomendasi, tapi ini harus dibawa untuk lebih tegas, untuk lebih mencapai satu target penegakan hak asasi manusia yang lebih tegas. Dalam hal ini tadi kita juga tahu bahwa di saat ini oleh hukum internasional diperbolehkan untuk melakukan pengaduan dan juga diperbolehkan diberi kesempatan untuk melaporkan ini ke Dewan HAM PBB. Oleh karenanya rekomendasi Komnas HAM ini akan menjadi bahan untuk Dewan HAM PBB. Pak Mahendra, besok rencananya dari GNPF MUI akan ada aksi lanjutan yang digelar pada tanggal 5 bulan 5 besok atau aksi 55. Dan kalau kita lihat ke belakang, selalu dari hampir semua aksi yang digelar selalu ada beberapa pihak atau beberapa orang yang akan mengikuti aksi yang belum juga digelar aksinya namun sudah dilakukan penangkapan, dan itu dinilai sebagai kriminalisasi ulama. Bagaimana tanggapan Anda atau persiapan pihak Anda jelang aksi besok? Jadi gini, yang perlu saya tegaskan dari hasil apa yang kita pantau, baik dari apa yang kita dengarkan dari para koordinator aksi dan juga para inisiator aksi, bahwa aksi besok itu adalah merupakan aksi mohon maaf,
Pak Mahendra, mohon maaf, suara Anda bisa lebih diperjelas? Oh ya, jadi gini, aksi besok tersebut sudah ada jaminan bahwa yang akan dilakukan itu adalah benar-benar adalah aksi simpatik 55, bebas dari segala rencana-rencana maupun niatan-niatan untuk melakukan sebuah tindakan anarkis, sehingga ataupun tanda kutip sampai meningkat ke menjadi mengganti dasar negara dan lain sebagainya, itu kami kira terlalu jauh. Jadi itu aja perlu terus disampaikan, perlu terus diklarifikasi bahwa tidak ada itu upaya-upaya untuk membuat chaos, upaya-upaya untuk melakukan kekerasan kemudian sampai pada mengganti dasar negara dan lainnya sebagainya, kemudian akan mengganti menjadi negara Islam dan lain sebagainya. Kami kira nggak sampai ke situ lah. Ini penegakan hukum jelas sasarannya adalah pertama, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah benar-benar mencerahkan semua pihak, ya, termasuk dalam hal ini wal khususon adalah pihak majelis hakim, ya, agar benar-benar memutuskan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang sekarang sedang menjerit. Kemudian yang kedua adalah kemudian memberikan dukungan kekuatan kepada Mahkamah Agung agar bertindak selalu independen, tidak terpengaruh oleh ancaman-ancaman baik ancaman maupun rayuan. Ya. Cuma itu aja. Jadi Pak Mahendra, yang perlu sekarang saya mohon bantuan, tolong yakinkan bahwa aksi 55 ini bukan aksi yang sampai jauh hari mengganti ideologi dan lain sebagainya. Oke, ya? Ada jaminan bahwa aksi tersebut adalah aksi damai. Pak Mahendra, terakhir, dari pengawalan dan juga pantauan tim Anda, bagaimana nasib dari para ulama yang beberapa waktu lalu sudah yang Anda nilai sebagai kriminalisasi? Bagaimana status mereka saat ini? Kami terus terang agak kesulitan, ya. Kami terus terang agak terbebankan karena apa yang di jalan ini menurut hemat kami sudah tidak lagi hukum murni. Ya, jadi ilmu-ilmu hukum yang kami pelajari, baik itu teori maupun praktek, ini kayaknya kurang jalan dalam hal ini. Jadi oleh karenanya, kami juga sekarang ini menyerahkan kepada pihak-pihak yang lebih ahli juga untuk bersama-sama. Ya, Pak Mahendra, masih ada ulama yang ditahan hingga saat ini? Betul, masih ada satu, Ustadz Muhammad Al-Khotot. Oke, proses ke depannya seperti apa? Janji dari pihak Komnas HAM? Kan prosesnya dari Komnas HAM akan memantau apakah benar ini berdasarkan due process of law. Due process of law itu bukan prosesnya saja. Due process of law itu artinya kontennya pun masuk akal. Baik, terima kasih Pak Mahendra untuk waktunya bersama kami dalam special report kali ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.